mulai dari cari apa yang mau kita tujuan. Jadi jadi saat ada goal, itu we are driven to chase that goal. Karantina ini diizinkan supaya paling tidak kita lebih mengenal diri kita. Karantina ini nunjukin who we are as a person. Menarik ya, kalau kita melihat waktunya kita kan 24 jam. Kalau kita bagi-bagi dulu sebelum karantin, mungkin 24 jam tuh sekian jam tuh bersama teman gitu ya. Sekarang ketika karantin kan berarti porsinya itu sekarang lebih banyak family gitu ya. Tetapi ingat loh, waktu kita sering berinteraksi bukan berarti kita tidak ada konflik loh. Benar. Banyak case yang terjadi karena terlalu sering bertemu justru malah banyak pergesekan gitu. Ya akhirnya bukan memperkuat tali persaudaraan, malah memutuskan tali persaudaraan. Itu juga bisa terjadi. Tetapi sekali lagi kita mencoba melihat ini sebagai opportunity gitu. Kesempatan kita justru malah saya bertemu dengan keluarga. Mungkin saya tidak pernah nggak pernah kenal koko saya itu dulu itu seperti apa orangnya. Sekarang menjadi lebih mengenal begitu ya. Jadi ada aspek-aspek yang kita pelajari lah, hal-hal baru begitu. Or maybe yang tadinya memang mungkin cukup punya konflik di dalam keluarga ya. Yang mungkin tadinya bisa lari dari itu, kayak misalnya tinggal di dorm atau tinggal ya pokoknya nggak di rumah lah. Nah mungkin sekarang daripada kayak berlarut-larut dalam masalah karena punya waktu banyak dengan keluarga juga mungkin bisa diselesaikan justru agar konflik itu tuh bisa selesai gitu, nggak jadinya kita juga nyaman di rumah soalnya otomatis kita pasti di rumah terus kan. Tapi kadang banyak banget kondisi yang memang nggak bisa diselesain, kayak unevitable conditions, kayak people yang experience mungkin kekerasan in their homes atau mengalami nggak cuma mental ya, kayak mental, physical, dan itu sesuatu yang mau diselesain juga nggak bisa kan. Dan kadang kalau meminta help juga it's hard karena not everyone from the outside bisa understand the position of people that are abused inside their own homes gitu. Dan gimana ya itu saya melihatnya mungkin begini ya, kita satu hal yang kita coba pahami juga ya, karena kan kita udah berbicara tentang relasi dan keluarga gitu ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita lakukan tuh bukan untuk menyelesaikan masalah. Saya percaya bahwa kalaupun ada permasalahan kita tidak bisa selesaikan, at least kita bisa mengubah satu orang. Orang itu adalah diri kita sendiri. At least loh, minimal. Benar. Bukan mengubah di dalam artian saya mampu mengubah diri saya, bukan. Tetapi tentu dengan bantuan Tuhan ya, pandangan daripada Roh Kudus dan sebagainya begitu ya. Sehingga kita itu betul-betul bisa mengubah cara paradigma kita. Mungkin yang tadi Karen sampaikan. Dulu mungkin saya penyelesaian masalah saya adalah dengan saya lari dari masalah. Sekarang mungkin dengan saya ada di rumah, masalahnya belum selesai. Tapi at least saya menjadi pribadi yang lebih tough. Lebih tahu cara berespon. Mungkin paling tidak seperti itu. Jadi at least nggak menyelesaikan tapi make it better. Dan nggak bikin itu tambah besar dan tambah sulit konfliknya. True. Completely agree. Jadi emang bener-bener kalau yang kayak Kelly tadi sebutin yang kayak konfliknya itu susah untuk diselesaikan, tapi at the very least it could make us a tougher person gitu kan. Bagaimana cara kita berespon, bagaimana kita juga bisa menjadi orang yang lebih kuat gitu, lebih tabah lah. Tapi saya juga tadi yang Pak Dodi ngomong ya Pak. Kan Pak Dodi juga bilang kalau kita lebih sering berinteraksi dengan orang, hal tersebut juga memunculkan lebih banyak konflik ya pasti ya, karena pasti ada banyaknya pergesekan. Tapi Pak, menurut saya konflik ini sendiri itu juga sangat penting dan sangat esensial dalam sebuah hubungan untuk bikin hubungan tersebut makin erat. Karena saat kita konflik ya, outside of konflik yang tadi Kelly bilang yang udah susah gitu kan. Kalau misalnya konflik yang misalnya berantem karena hal sepele, saling bickering gitu aja loh. Kayak cuman adu mulut dan lain sebagainya. Sebenarnya menurut saya dengan kita lebih banyak konflik seperti itu, lebih banyak interaksi seperti itu, saat kita mulai menyelesaikan konfliknya, saat kita mulai
talk together gitu, kita akhirnya bisa lebih mengerti. Misalnya saya dan Pak Dodi berantem gitu, dan kita sit down and talk gitu kan. True. Saya bisa, Pak Dodi bisa lebih mengerti dari sisi saya gimana, saya juga bisa lebih mengerti dari sisi Pak Dodi. Betul. Jadi akhirnya hubungan kita lebih erat karena kita menjadi saling mengenal, nggak sih Pak? Betul, completely agree. Jadi ini juga poin penting. Tidak ada relasi sehat kuat tanpa konflik. Konflik itu perlu. Kenapa konflik itu perlu? Karena dia mendewasakan kita. Untuk membuat kita itu mencoba mengerti orang lain kan. Kalau nggak pernah ada konflik, kita hidupnya damai-damai saja. Bisa nggak bisa, tapi kita robot. Kita tidak pernah ada pertengkaran gitu. Makanya kita harus ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah itu adalah kata kunci sangat penting. Makanya betul, tidak lari dari konflik, tapi kita entah kita bicarakan, ya, entah kita diskusikan, entah kita merubah. Mungkin kalau belum bisa didiskusikan, at least kitanya merubah paradigma kita, dan itu mendewasakan kita seperti itu. Completely agree. Kayak yang Kelly bilang, mungkin saat dia merasakan konflik yang nggak bisa diselesaikan itu, dia mungkin ngerasa nggak ada orang yang bisa ngerti dia gitu, yang bisa bantu. Nah, tapi I believe everything happens for a reason gitu. Mungkin dia ngalamin itu sekarang, buat nanti pas dia udah gede, dia ketemu orang kayak gitu, dia tuh jadi bisa ngerti. Jadi someone yang bisa help orang itu menyelesaikan konflik itu tanpa lari gitu. True. Berarti emang kalau dikonklusikan pembicaraan kita pada segmen ini ya, kita itu berarti selama karantina ini, relasi kita dengan orang, memang circle kita lebih sempit. Kita gak dapat circle yang sebesar dulu sebelum karantina. Tetapi kita bisa memastikan bahwa inner circle kita ini, circle kita yang udah makin sempit ini, kualitasnya dapat meningkat. Dan seperti tadi Pak Dodi juga katakan, manusia menajamkan sesamanya. Dan meskipun kita banyak konflik, hal tersebut juga dapat mendewasakan kita. Jadi relasi selama karantina ini dapat meningkat kualitasnya meskipun turun di kuantitas, dan juga dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih dewasa. Masuk ke dalam segmen ketiga, yaitu Open Soul, yang akan berputar pada pertanyaan-pertanyaan singkat atau quick questions yang akan langsung dijawab. Udah siap belum? Udah. Oke, yang pertama, normal atau new normal? Normal. New normal. Normal. Dan yang kedua itu ada karantina alone atau bersama dengan teman? Alone. Alone. With friends. Dan yang ketiga, meet up with people physically atau online lewat Zoom meeting atau Google Meet? Physically. Saya online. Physically. Dan yang terakhir nih ya, buat Kelly sama Karen Naya, karena ini pertanyaannya SMA nih. Kalian lebih prefer quarantine itu di kelas 10, 11 atau kelas 12? 12. Oke, itu jawaban dari quick questions ya. Sekarang kita tanyain ke masing-masing kalian kenapa pilih seperti itu. Nah, tadi kan Pak Dodi sendiri nih yang beda ya, Pak. Pas jawab new normal atau normal. Pak Dodi kan jawab new normal. Itu kenapa Pak Dodi bisa jawab new normal, Pak? Padahal yang lain jawab normal. Oke. Jadi mungkin kita prinsipnya sama ya, tapi penerjemahannya berbeda. Jadi kalau kita melihat hidup kita itu kan sebenarnya adalah sejarah tentang new normal. Ketika nanti misalnya Kelly pergi kuliah, ya, Karen pergi kuliah, nanti mungkin Owen bekerja, itu sebenarnya selalu ada adjustment dan ada new normal harus kita alami. Dan kondisi pandemi seperti ini salah satu memang new normal yang harus kita alami begitu. Lebih ke arah sana sih, Owen. Ya, tapi gimana ya? Tapi tetap beda nggak sih, Pak? Maksudnya tadi kan konteks Bapak lebih kepada bagaimana kita akan bertemu hal-hal yang baru. Tapi ini tuh sesuatu yang emang unavoidable. Jadi semua orang dapat sejagat raya mengalami hal ini, dan maksudnya it take a toll on everyone juga. Jadi I think it's a different context and a different penekanan gitu ya. And I think kalau yang Pak Dodi bilang benar kata Kelly, itu kayak itu lebih personal. Aku ngalamin perbedaan new normalnya beda sama apa yang akan Owen ngalamin new normalnya. Tapi kalau ini kan it's like something yang very major in our lives kan, dan itu bikin semua orang hidupnya jadi new normal gitu. Udah nggak ada normal yang itu. Iya sih Pak, bukannya saya mau mojokin Pak, bukannya saya pojokin Bapak, cuman ya saya juga masih lebih pro ke normal sih, soalnya new normal di sini ya kayak tadi Kelly sama Karen bilang beda gitu loh sama new normal yang Pak Dodi tadi katakan, dimana kita itu setiap kali kita ibaratnya next chapter in our lives ganti menjadi sebuah new normal. Kalau itu new normal yang unexpected gitu, yang tiba-tiba datang karena sebuah pandemi virus COVID-19 ini dan semua dunia tuh kena gitu Pak, dan nggak enak banget gitu. Betul, completely agree sih.
yang apa yang kalian rasakan, dan saya yakin kita memiliki persepsi yang sama. Maksudnya kayaknya nggak ada lah ya yang senang dengan COVID-19 ya. Mungkin ada kali. Mungkin ada. Mungkin saya tidak mau mengeneralisir lah ya. Virusnya. Mungkin virusnya atau wabahnya gitu ya. Mungkin ada kali yang mendapatkan benefit. Mungkin ada. Benar. Gitu ya. Tetapi kan in general kita tidak ada yang merasakan bahwa ini ini. Tetapi yang ingin tadi saya coba sampaikan adalah proses kita untuk adaptasi dengan kondisi yang baru. Itu memang sesuatu yang tidak bisa kita tolak begitu. Benar. Mungkin apa yang kita senangi dahulu tidak bisa, sekarang ya tidak bisa begitu ya. Dahulu bisa, sekarang tidak bisa gitu. Nah itu maksud saya itu adalah lebih ke arah kita harus menerima ini sebagai bagian dari realita. Dan life itu harus move on. Harus move on ya. Jadi ya kita harus move on gitu. Dan kita harus menemukan strategi bagaimana di dalam kondisi daripada new normal ini pun kita tetap bisa melakukan aktivitas walaupun mungkin tidak seperti yang dulu lagi. Dan satu yang penting, ini baru saya kepikiran. Tidak ada normal tanpa new normal. Semua normal pernah new pada saat zamannya. Ya, benar. Dan ini adalah momennya di mana dia itu menuju lagi normal yang baru. But I guess yang bikin sulit untuk menerima new normal itu karena kita sebagai manusia kayak basically nggak ada yang suka change deh. Kita semua kayak punya comfort zone-nya sendiri. Kayak dan kita senang gitu in our comfort zone, kayak ya udah enak aja gitu. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan satu hal lagi, yang penting itu adalah bagaimana kita menyikapi satu buah event dari dua sisi pandang ya. Ada banyak, tapi ada dua sisi pandang. Dari sisi dia sebagai persepsi, dan dari sisi dia itu adalah data real di kondisi di lapangan. Kadang-kadang sesuatu hal yang kecil, mungkin bahasanya kalian didramakan gitu ya, bisa jadi besar gitu. Bisa begitu gitu. Padahal sebenarnya hidup kita mau ke supermarketnya kita bisa kan, tapi ikutin ketentuannya. Gitu. Lebih ke arah sana sih. Benar sih. Kok berubah dari new normal dari normal ke new normal? Enggak sih Pak, masih normal, cuman ya Masih normal. jadi kita juga jadi lebih paham gitu kan. Berarti yang penting itu pada masa-masa seperti ini kita itu terus beradaptasi ya. Iya. Dan jangan terlalu terbawa arus dengan apa yang media katakan kayak yang Pak Dodi bilang tadi. Itu menurut saya poin yang bagus banget sih Pak. Karena kan banyak banget ya orang yang menggiring opini gitu kan, kayak aduh new normal nih jelek loh, gak enak gitu. Padahal ya even though we think like that, itu gak mengubah apapun. Kita cuma bisa jalanin dan terus beradaptasi. Karena seperti Pak Dodi bilang tadi, ini juga bukan new normal yang pertama dan bukan yang terakhir. Jadi bakal selalu ada terus menerus. Yang penting itu kita adaptasi. Benar. Tapi kalian yang nonton nanti bisa komen ya, kalian itu tim normal atau tim new normal. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua nih. Tadi quarantine alone atau bersama dengan teman. Kalau Karen tadi bersama dengan teman dulu kan. Beda sendiri. Itu kenapa bersama dengan teman? Kenapa gak sendiri? Kan karantina gitu. Mungkin ya, kalau aku personally dari dulu emang circle of friends aku tuh gak terlalu gede. Kayak mungkin aku, karena aku emang introvert ya. Dan aku tuh sebenarnya bukan gak mau temenan, tapi kayak, I think lebih ke takut soal kali ya. Takut dibilang SKSD lah, nanti apalah. Nah mungkin jadi kayak ada orang yang kira aku sombong juga kadang, padahal sebenarnya nggak bermaksud apa-apa. Nah sebenarnya jadi kayak kalau pas quarantine sama temen itu kayak mungkin aku bisa lebih circle of friends aku yang udah kecil nih nggak jadi tambah kecil gitu. Aku jadi bisa lebih build relation sama mereka yang lebih deep. Soalnya aku ngerasain banget kayak quarantine sendiri itu dan kelas 12 ini kelasnya beda semua kan, udah 2 tahun bareng terus tiba-tiba beda. Aduh temen aku tuh kayak jadi bingung juga mau connect with them gitu. Tapi kamu gak takut ya? Kayak misalkan karena sama teman dekat nih, quarantine together in a same place, malah jadi berantem. Terus berantem sama mereka, temen dekat kita jadi hilang. Kayak udah jatuh timpa tangga gitu ya. Iya sih ada faktor itu juga, tapi I think kayak tadi ya konflik itu justru is a good thing in a relationship sih. Jadi bisa a good thing, bisa a bad thing. Tapi mungkin kalau kayak kita lebih ke bad kan ya kayak Tapi kalau menurut saya sih masih prefer alone sih. Karena kayak yang tadi udah kita bahas di segmen pertama ya. Karena kayak karantina ini buat kita reflect on ourselves gak sih? Iya benar. Dibanding kita dengan teman gitu kan. Apalagi kalau teman kita ini yang kenal kita, misalnya yang kenal kita as a person yang misalnya happy gitu. Padahal kan kita gak selalu happy gitu kan. Iya, Kita butuh alone time. Jadi kalau karantina mungkin lebih enak sendiri.
Iya. Oke. Iya ya Grace. Bisa kayak break buat kita juga sih Iya, sebenarnya. bener. Jadi kayak lebih ada me time-nya gitu ya. Iya, lebih Iya, ada iya, me time Ya, gitu. berefleksi ya. Setuju Iya. sih. Iya, I agree. Jadi itu sih kalau masalah karantina alone atau temenan ya. Kayaknya enakan alone. Iya, lo. Alone. Tapi yang penting mau dia alone, mau dia sama teman, tetap harus sama-sama jaga protokol kesehatan. Iya, benar. Iya kan karantina di rumah kan. Namanya karantina. Oh iya. Ada nggak cuci tangan langsung makan? Jorok. Itu kayak basic knowledge deh, Son. Oh iya betul. Nggak usah betul. pandemi juga harus cuci tangan. Iya. Betul. Nah ya udah kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga ya. Yang tadi meet up itu physically atau online? Tadi Pak Dodi juga nih yang beda sendiri lagi kan. Oh, saya beda sendiri. Iya ya? kan? Online. Online. Kenapa online Pak? Mungkin kalau saya itu beda konteks lagi ya. Tapi mungkin kalau saya itu kan interaksinya dengan banyak orang. Oh iya. Kadang-kadang kalau kita harus ketemu secara fisik, kita kurang bisa multitask gitu. Jadi apalagi di dalam environment kita butuh informasi cepet ya, alirannya gitu. Kalau kita ketemu nih dengan Kelly misalnya gitu. Nah pada saat sama saya nggak bisa ngomong sama Owen gitu, nggak bisa ngomong sama Karen gitu. Tapi kalau dia online ya, entah dengan berbagai cara ya, entah kita sudah ada rekamannya sebelumnya, entah kita sudah ada meeting, habis udah ada waiting kita udah tahu gitu kan ya, siapa lagi selanjutnya gitu ya. Jadi lebih cepet gitu. Dan Yes. tidak harus terbuang waktu oleh transportasi. Benar. Gitu. Kalau dari ini ya konteksnya saya gitu. Iya sih, nggak salah sih Sir, lebih efektif dan efisien nih Sir. Tapi kan kayak gimana ya, kalau misalnya kita itu ketemu dengan orang secara langsung, physically, itu kayak lebih ada esensi social interaction-nya nggak sih? True, Benar. true. Iya, Completely agree. Dan saya merasakan itu. iya. Aspek itu yang mungkin agak missing sekarang ya. Missing. Jadi tidak kalau kita bisa lihat muka Kelly dia lagi marah gitu kan ya misalkan. Kan bisa langsung diterjemahkan begitu. Tapi kalau yang ini jadinya memang terlalu mekanistik. Dan itu mungkin satu hal yang harus Iya sih. ditingkatkan. Benar. Gitu. Gimana Kel, ada tambahan? Ya mungkin ini ya, benar banget. Tapi sebenarnya aku tadi sedikit jadi buka pikiran gara-gara Pak Dodi. Kalau misalkan dengan online ini, kita bisa jadi kenal lebih banyak orang internationally. Jadi kayak dari quarantine ini aku jadi lumayan kenal banyak orang internationally yang ya good for future connections ya sebenarnya. Gitu sih. Iya sih. Ya udah deh, kalau gitu berarti emang dua-duanya itu memiliki Baik, keuntungan iya. masing-masing. Iya. Dan dua-duanya itu baik lah ya. Iya. Kalau international kita bisa menjangkau lebih banyak, tapi kalau physically itu kita lebih dapat esensinya Iya, gitu loh. Sama Lebih chemistry. personal. Iya, chemistry-nya lebih personal gitu. Jadi kalau one on one emang enakan physical, tapi kalau buat orang yang jauh dan banyak orang online ya. Iya. True. Nah, jadi ini kita langsung masuk aja ke pertanyaan keempat ya, dari Kelly sama Karen aja. Ini juga yang nonton bisa lebih relate lah ya. Iya, SMA tuh milih bener. karantinanya di kelas 10, 11 atau 12. Bener. Terus kenapa gitu? Kenapa kalian pilihnya kelas 12? Padahal kelas 12 kan tahun terakhir kalian sebenarnya di sekolah. Karena lebih banyak waktu buat ngurusin kuliah. Itu beneficial banget. Jadi kayak yang gini, kalau misalkan kita di rumah, berarti kan kita di rumah terus ya. Maksudnya bener-bener ya kita bisa atur waktu buat itu. Aku tuh nggak kebayang sebenarnya kalau ini nggak quarantine, itu bakal secapek apa tuh nggak kebayang gitu. Jadi benefit juga sih. Bener sih, dan buat aku juga kayak kan ini semakin kepepet nih. Jadinya terus habis itu kita di rumah aja. Nah, kita jadi bisa lebih explore sebenarnya hobi kita tuh dari dulu apa sih? Kayak nanti kira-kira mungkin aku belum tahu juga nih, udah kelas 12 saya belum tahu. Tapi gara-gara di rumah tuh jadi bisa explore. Yang dulu sebenarnya kita ada passionnya, tapi gara-gara sekolah jadi nggak sempat buat itu lagi. Dan akhirnya ya terbelangkai gitu aja. Tapi jadi kita bisa explore lagi, dan mungkin itu bisa apa ya? Kayak membantu kita juga sih. Kayak sebenarnya passion aku tuh di mana sih? Jurusan yang aku mau ambil tuh apa gitu. Iya. Berarti karena emang lebih banyak waktu ya. Iya, iya. Nah, kalau saya sih kelas 10. Karena masih masa adaptasi, dan kalau saya rasa kelas 11 itu benar-benar waktu kita enjoy sama temen gak sih harusnya? Iya, Dimana iya, kelas iya. 10 kita adaptasi, 11 itu enjoy sama temen, dan 12 tuh bener kayak kalian bilang ya tadi. Iya. Bener-bener mikirin kuliah. Wan, tapi kalau misalkan dari kelas 10 kamu udah karantin, kenalannya gimana ya? Iya. Iya, ya. Awkward juga tuh tiba-tiba Iya sih. jadi kakak kelas. Ya cuman nggak apa-apa, Iya. yang penting ada waktu bareng nanti. Jadi itu aja guys buat quick questions dari segmen Open Soul pada kali ini. Kalian juga boleh ikutan jawab tuh, new normal atau normal, quarantine alone atau friends, dan meet up with orang physically atau online, dan karantina itu di kelas 10, 11 atau 12. Let us know in the comments ya. Nah, dari obrolan yang sudah kita lalui,
mengenai how quarantine affected the way we think and present, saya mau minta dong konklusi dari masing-masing dari kalian gitu. Mulai dulu dari Karen kali ya. Mungkin konklusinya dari after what we've talked about itu a change is something inevitable in our lives ya. Kita pasti mengalami perubahan, tapi yang penting itu how we perceive it. Kayak we can always make something better out of the problem yang datang dari change it. Nah, dari Kelly, Mungkin satu kata ya, adaptasi. Itu penting banget, harus kita miliki dari setiap dari kami dan always have the view of a hopeful future. Karena dengan demikian kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Pak Dodi. Kalau dari saya, pasti ada peluang di tengah krisis. Jadi kita fokus kepada peluangnya, bagaimana justru di tengah keterbatasan, tetap semua hal-hal itu bisa kita kerjakan dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan episode webcast open kita kali ini. Kita berharap kalian mendapatkan suatu hal yang dapat bermakna bagi kehidupan kalian sehari-hari. Jangan lupa juga untuk menyaksikan kita di Jumat depan. Kembali lagi di webcast open, tentunya dengan topik-topik yang jauh lebih menarik.